Kalau saya mengatakan bahwa Yesus netek menghisap puting mamanya, iya betul. Ada. Tuhan kau mengajarkan kebencian, ada Lukas 14:26. Banyak kok, banyak Bible kalian tuh. Pendusta Bible kalian tuh. Berdusta. Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kali ini kita akan melihat wanita mualaf masuk Islam. Bukan semakin baik, malah semakin hatinya seperti hati Satana. Ya, setelah masuk Islam ia terus menghina, menghujat, melecehkan Yesus Kristus dan Alkitab umat Kristiani, saudara. Nah, wanita Islam ini ketika dibahas nabinya dan kitab sucinya, saudara, ia kejang-kejang dan tidak terima. Tetapi kalau ia menghujat, melecehkan Alkitab dan Yesus Kristus, nah dia semakin giat, semakin besar kepalanya dan semakin besar suaranya. Ini kan kocak, teman-teman. Ini kocak. Ketika giliran dibahas nabinya dan kitabnya, bukan dia menjawab, malah dia ngamuk-ngamuk dan tidak terima kenyataannya, saudara, ya. Oleh karenanya kita akan melihat wanita penghujat ini. Dan setelah itu kita akan komentar dan counter tuduhannya terhadap Yesus dan Alkitab. Inilah dia videonya yang berikut ini. Jadi kalau saya katakan Yesus, dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, satu pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Apakah saya harus menyembah Tuhan saya yang punya kemaluan? Enggak lah, malulah saya. Warako Al-Karim, orang yang udah buta, udah tua, omongannya dipercaya, jadinya ngibul gitu. Makanya bener kan, Muhammad cabul, Allahnya ngibul, Jibril tukang pukul gitu. Aduh, astagfir cerot. Gak boleh begitu, bang. Kita gak boleh menuduh manusia yang modelannya seperti Muhammad sebagai nabi, ya. Harus kita sebut sebagai nabi, karena memang seumur hidup Muhammad tuh adalah nabi, buron gitu. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan Muhammad ini ketika dia jadi nabi, DPO dan diburon, dia kabur ke gua, dan lucunya apa? Diselamatkan sama kucing, ya kan? Diselamatkan sama apa lagi? Sama tokek. Gitu si Muhammad. Jadi apakah pantas orang buron kriminal seperti Muhammad ini dianggap sebagai nabi? Kan nabi kan tidak pantas. Itu ya. Kalau ada nanti DM saya nomor kalian, ya, DM saya nomor kalian. Ya kan? DM saya nomor kalian. Saya kirim di WA saja, karena di DM kan nggak bisa. Kalian viralkan. Saya kalau viralkan saya take down. Viralkan take down itu terus. Ya, makanya saya punya VT itu udah kurang yang memviralkan kayak begitu. Kenapa? Selalu dilaporkan, terus dilaporkan. Itu sudah menghujat kali. Kalau saya mengatakan bahwa Yesus netek menghisap puting mamanya, iya betul. Ada. Tuhan kau mengajarkan kebencian, ada Lukas 14:26. Banyak kok, banyak Bible kalian tuh. Pendusta Bible kalian tuh. Berdusta. Jaringan saya nih. Yang di bawah tap-tap layar ya. Tap-tap layar. Ini si bodat lagi nih.
Tolong moderator standby ya. Anakku sayang standby kok anakku. Binsar ya? Iya, Binsar Pandiangan salah satu. Dia ada di situ. Kenapa kau pemersatu? Ada apa kau? Kejang-kejang kau. Kenapa kau? Pengen diviralkan juga kau, pengen dilaporkan juga Kenapa kau. kau? Kenapa kau? Kalau menurut kau itu cocok yang mendengarkan kayak begitu. Menurut kau itu benar. Mana data seperti itu? Kenapa kau? Kenapa kau? Kenapa kau? Kau apa? Yesus kau menetek iya. Tuhan kau itu mengambil istri orang iya. Apa kau mau kau lawan di sini? Tuhan kau menginginkan 30. Kau keturunan anjingnya kau, sok suci kau. Tuhan kau menunjukkan aurat lagi. Terbaginya kau. Apa lagi? Kau Apa kau? Kau yang pemakan B2, kenapa kau? Habis kau sama saya kau. Bangsut kayak kalian ini tidak perlu lagi dikasih hati. Tahu kalian? Bangsut kayak kalian ini. Pencium nonot. Punya Tuhan. Ada Jakar. Jenderal Nagabonar. Assalamualaikum Bunda Nora. Ya, waalaikumsalam. Ya, Mohon izin Bunda Nora. Itu video apa PT tadi bisa dikirim sama saya Bunda. Itu kayaknya DM orang saja nanti nomornya Bang. Oke Bunda. Ini naik darah 45 saya dengar itu Bunda. DM saya saja Bang. Oke, siap Bunda. Sehat-sehat selalu ya Bunda ya. Amin. Terima kasih Bang. Ya. Yang diutus oleh Allah. Itu aja. Kau sendiri yang malu kau. Iya Bunda, betul. Sekarang persoalannya dia sebagai utusan. Tolong di mute dulu. Jangan dulu nyambung. Coba izin dulu ya kawan-kawan Kristen. Bang Mali di mute dulu Bang Mali. Hargai kawannya, kalau tidak saya turunkan Bang. Sudah 3 kali saya mute ini Bang. Tolong, ini kawan Kristen Hanzo, Mik ini Kristen, tapi dia mute mereka. Kasih kesempatan Bang Martin. Bang Mik Kristen kan Bang Mik? Bang Mik. lanjut. Iya Bang Mali mute dulu Bang, hargai kawannya yang ngomong, hargai. Bang Martin lanjut. Ya silakan di mute. Oke. Setelah Bunda meninggalkan Kristen dan tidak mengakui Yesus lagi sebagai Tuhan, artinya Yesus itu menjadi seorang utusan atau nabi. Pertanyaan saya, apakah kata-kata yang tadi soal jambut dan itu apakah pantas untuk ditujukan kepada seorang nabi? Saya tidak tahu ada Nabi Yesus. Yesus orang mana? Yesus orang mana yang kau tuhankan itu? Orang Israel. Di mana dia katakan orang Israel? Dia di dalam Bible kau. Emang Bible kau Bible Ibrani, Aramaik. Bible kau Yunani, bro. Dia orang apapun tidak penting menjadi untuk menentukan itu. Jadi, bagi kami umat Muslim penting. Makanya dia mengatakan di dalam Al-Quran jelas dikatakan Nabi Isa itu hanya diutus untuk Bani Israel, bukan diutus untuk Bani Indonesia. Terus kau menjadikan kitab suci kau ini seolah-olah adalah Injil Yesus. Kau diterjemahkan oleh LAI dari original Yunani. Kau pikir Yesus itu kau kisahkan dari pagan Romawi. Jadi kalau saya katakan Yesus, dengar, saya katakan Yesus punya bulu jembit, betul, Yesus punya bulu jembit. Dia seorang manusia dilahirkan oleh bundanya yang bernama Maria. Kau baca Lukas 1 nomor 26 sampai seterusnya. Adakah di sana dikatakan Tuhan? Terus ketika saya mengatakan saya tidak mau lagi menyembah nonot, saya tidak mau lagi menyembah nonot yang ada bulu jembitnya, betul. Karena apa? Kalau ada orang nonotnya, setahu saya dua biji jakar, 1 pidong, itu adalah kepunyaan dari kemaluan laki-laki. Apakah saya harus menyembah Tuhan saya yang punya kemaluan? Enggak lah, malulah saya. Karena anak saya juga punya kemaluan, bro. Kau juga punya kemaluan. Berarti kau setara dengan Yesus. Sama-sama sama-sama manusia biasa. Tetapi Yesus itu dipilih oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya, bukan dijadikan Tuhan. Makanya saya tidak mau menyembah Tuhan yang ada nonotnya. Malulah saya. Masa tiap minggu saya cium-cium aja terus. Itu yang menurut saya kesalahannya di situ, kita menyembah fisiknya. Oh, jadi kau menyembah apanya, bro? Menyembah apa yang dia tunjukkan
kekuasaan Allah. Apa yang dia tunjukkan? Kuasa apa dia tunjukkan? Hanya membangkitkan orang mati? Iya, Pak. Membangkitkan orang mati? Bukan itu saja, ada banyak gitu, mujizat. Menyembuhkan mata yang buta? Ada naik ke surga pada akhirnya kan? Di mana dia naik ke surga, bro? Emang Tuhan bisa di surga? Ya itu kan menurut kami. Kan persembahan dari jemaat hanya untuk lari ke perutnya, hanya untuk aksesoris rumahnya. Biar paham kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenangkan Jangan roh kalian kudusnya. tantang saya. Tenangkan roh kudusnya kakakku. Cup. Tidak, sudah penghujatan. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ilah. Sementara mereka nggak tahu kalau Yesus Kristus itu adalah ilah palsu. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Apa kekuatan Yesus? Lebih hebat lagi Nabi Isa kami. Pada waktu dilahirkan dia sudah bisa berbicara, menyelamatkan ibunya dari cercaan, dari fitnahan orang-orang di sekitar situ. Nah, Yesus apa? Apa hebatnya? Umur 33 tahun baru dia ada kehebatannya. Umur 30 tahun sampai 33 tahun. Itu pun mati pula dia. Apa hebatnya orang yang mati disalib? Tidak bisa dia bebas dari penyalipan. Apa hebat orang seperti itu? Apa yang bisa dijadikan juru selamat dari situ? Apa yang hebat dijadikan juru selamat sementara pengikut-pengikut dia 12 orang itu, satu orang sudah mengkhianati dia dengan menjual dia, satu orang sudah menyangkal dia, nah tinggal 10 orang ini kabur. Apa hebatnya? Gak ada. Mujizat yang diberikan oleh diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa ataupun kepada Yesus itu hanya diberikan. Kuasa, segala kuasa di surga dan di langit di bumi telah diberikan kepadaku. Lah dia aja menerima kuasa. Itu masa bisa Tuhan menerima kuasa? Tuhan menerima kuasa dari Tuhan. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Pakai otak. Jangan pembodohan besar-besaran di sini, ya. Teman-teman, itulah dia diskusi wanita muslim si penghujat Yesus Kristus dan Alkitab dengan lawan debatnya. Saya kurang tahu lawan debatnya ini adalah seorang Kristen atau tidak. Ya, itu tidak penting di sini saya bahas, tetapi yang saya bahas ini saya akan mengcounter terhadap tuduhannya baik kepada Yesus Kristus dan Alkitab. Nah, ketika dibahas kitabnya atau nabinya, wanita umat Islam ini kencang-kencang dan tidak keterima, saudara. Nah, kalau ia menghujat, memfitnah atau menuduh Yesus Kristus, maka apologet Kristen menjawab, ya, ketika giliran kitabnya dipertanyakan dan juga dibahas, mereka bukan menjawab, saudara. Mereka malah kencang-kencang dan mau lapor. Kalau melihat tadi di video ini, ada tadi yang masuk di room wanita muslim ini seorang, kalau nggak salah seorang jenderal, ya, karena dia sudah tulis namanya jenderal, ya, dia meminta video tadi yang membahas nabi wanita muslim ini. Ya, mereka kencang-kencang, saudara. Ya, wanita muslim ini ia menuduh Yesus dan memfitnah Yesus Kristus. Ya, yang mengatakan Yesus Kristus netes dan menghisap putih mamanya. Ada di Alkitab ungkapnya. Ya. Maka pertanyaan saya sekarang, tunjukkan ayat di mana di Alkitab mengatakan Yesus netes dan menghisap putih mamanya. Ya. Tadi wanita muslim ini dia berkata ada di Alkitab. Sekarang saya tanya, di mana ayatnya, dan tunjukkan ayatnya dan dalilnya di dalam Alkitab, ya. Jangan Anda mengklaim dan juga memframing, memfitnah kitab suci dan Yesus Kristus sembahan agama lain. Kamu tidak menunjukkan dalil dan katanya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Wanita muslim ini yang berkata bahwa Yesus Kristus itu mengajarkan kebencian. Lalu ia mengutip Lukas 14 ayat 26, ya. Pertanyaan saya, benarkah Yesus mengajarkan kebencian? Mari kita lihat
Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya dan ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, wanita muslim ini yang menafsirkan ayat ini seenak jitatnya, seenak otaknya, sesuai dengan yang dia mau, lalu ia membuat satu kesimpulan bahwa Yesus mengajarkan kebencian. Menyedihkan saudara, ya, yang menuduh Yesus Kristus mengajarkan kebencian. Tetapi saya mau tunjukkan saudara, saya mau tunjukkan bahwa untuk memahami ayat ini harus kita memahami konteks mengapa Yesus berbicara demikian. Dan harus kita baca ayat sebelum kita masuk ke ayat 26 ini. Dan setelah itu kita harus memahami ayat sesudahnya. Ya, konteks ayat ini adalah merupakan hal mengikut Yesus. Ya, jelas di dalam judulnya itu, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ya saudara, jelas ya di ayat 25. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikut Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya, mengapa Yesus mengatakan demikian kepada orang-orang yang mengikutnya? Ada banyak orang berbondong-bondong mengikut Yesus ketika ia mengajar dan memberitakan good news, berita tentang sukacita, yaitu keselamatan daripada Allah. Lalu orang-orang banyak ini, mereka memiliki motivasi tidak sepenuhnya mengikut Yesus. Motivasi mereka yang pertama, mereka ikut Yesus karena mujizat. Mereka mau mujizat, mereka mau disembuhkan, mereka mau dipulihkan, tetapi hati mereka tidak mengikut Yesus sepenuhnya. Yang kedua, mereka lebih mencintai keluarga, istri dan anaknya, dan bahkan nyawanya daripada mencintai Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya Yesus tahu hati orang-orang yang mengikut ini. Ada yang motivasinya hanya mendapatkan mukjizat. Mereka mengikuti Yesus tidak sepenuhnya. Mereka mencintai keluarga lebih daripada mengikuti Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus Kristus berkata di ayat 26, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak menjadi muridku. Yesus sedang membungkam pola pikir dan motivasi orang-orang ini terhadap dirinya. Ya. Yesus sedang membungkam dan membantah apa yang ada di pikiran mereka ini, apa yang motivasi mereka ini, bahwa motivasi mereka tentang mengikuti Yesus adalah salah. Mereka lebih condong hati mereka kepada keluarga mereka, kepada anak-anak mereka, kepada keluarga dan jiwa mereka daripada mengikuti Yesus. Ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ya, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan orang-orang ini Yesus tahu bahwa mereka, ya, tidak sungguh-sungguh mengikut Yesus atau memikul salib. Ya, memikul salib artinya ikut dan siap menderita untuk mengikut Yesus. Dan orang-orang yang mengikutnya itu, hati mereka tidak siap untuk menghadapi itu. Itulah sebabnya Yesus berkata di ayat 26, itu harus dipahami seperti itu. Ya. Jadi itulah sebabnya di dalam Matius 10 ayat 37 sampai 38, di sini secara gamblang Yesus menjelaskan ayat 26 itu, ya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih, katanya, perhatikan ya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Perhatikan saudara, kalau ada orang yang mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripada Tuhan Yesus, maka
Yesus berkata, orang tersebut tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih, perhatikan, lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Jelas ya? Jelas di sini? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Jadi sangat salah kalau wanita muslim ini ia menuduh dan memfitnah Alkitab dan Yesus Kristus, mengajarkan kebencian. Maka itu satu kebohongan besar yang dia sampaikan di publik dan menyesatkan semua orang terhadap pernyataannya terhadap Yesus Kristus. Nah teman-teman, bagi saya wanita muslim ini adalah seorang penghujat kelas kakap saudara di Indonesia ini, ya, tetapi tidak diproses sampai saat ini. Ada banyak video, ada beberapa video yang saya sudah reaction untuk memviralkan perempuan satu ini. Seharusnya wanita ini setelah ia mualaf dan masuk Islam, ia mempelajari Al-Qur'annya dan ajaran agama Islam secara mendalam, bukan Alkitab. Tetapi kenyataannya bukan semakin baik wanita ini, malah semakin tidak karu-karu saudara. Hatinya penuh dengan kebusukan. Coba dibalik kata-kata wanita ini, ya, kita balikan atau tidak, atau kita sematkan di dalam kitabnya dan terhadap nabinya, pasti kamu ditangkap saudara, ditangkap oleh polisi, ya. Kalau polisi tidak menangkap kamu, maka mereka turun di jalan-jalan dan demo saudara, supaya saudara Anda ditangkap, ya. Jadi mereka bebas melakukan hujatan terhadap Yesus Kristus dan Alkitab, ya. Kita tidak melaporkan mereka, tetapi ketika tuduhan mereka muncul dan mereka lontarkan terhadap iman kita, para apologet Kristen, kita akan mengcounter dan meluruskan yang bego itu. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.